Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, apa bedanya karamah dan maunah? Ya sebenarnya kalau kita urai, ini kurang pas karena kedua-duanya ini kalau bahasa kita ya sama-sama positif. Ya jadi kurang menarik. Seharusnya yang diadu itu positif dan negatif sehingga kita kemudian bisa dengan mudah mengambil talkhis, ya, kesimpulan-kesimpulannya. Ya, biasanya di dalam kitab-kitab para ulama kita ketika mereka menguraikan tentang karomah, lawan kata daripada karomah itu biasanya istidraj sama sihir. Tapi tidak mengapa. Coba kita, insya Allah kita akan coba menguraikan. Jadi sahabat sekalian dimuliakan Allah, karomah ini mungkin pernah kita bahas pada sesi sebelumnya. Di karomah ini adalah bentuk busrah, ya, kabar gembira yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah, ya, hamba-hamba pilihan. Dan itu sebagaimana yang pernah kita sampaikan melalui kutipan ayat Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu penciriannya apa? Dua aja. Pertama, mereka punya keyakinan yang mantap kepada Allah sehingga mereka tidak bersedih hati, ya, tidak galau berlebihan. Dan juga mereka ya tidak pernah kemudian bersedih hati, ya. Kurang lebih itu karakter penciriannya. Karena mereka paham bahwa buat apa mereka bersedih kalau seandainya ketetapan semua yang ada di alam semesta ini melalui takdir Allah, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa nanti kita akan seperti ini, akan seperti itu, ya, akan kena ini, akan seperti itu, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa mereka bersedih hati? Kalaupun mereka nanti kemudian bersedih, itu hanya bersedih karena misalnya mereka ketika kehilangan sesuatu mereka bersedih. Itu mereka bersedih bukan karena benda itu, tetapi mereka terlewat dari menggunakan titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka bersedih hati, belum bisa menunaikan hak dan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Bukan karena benda itu atau bukan karena kenikmatan itu. Nah, maka sahabat sekalian dimuliakan Allah, masalah karomah ini juga semua ulama kita sepakat, ya. Ahlu sunnah wal jamaah, seluruh ulama-ulama aswaja sepakat akan adanya karomah Allah berikan kepada hamba-hamba khusus sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Sebagaimana para nabi dan rasul, ya, memiliki mukjizat, maka para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, Allah berikan juga bentuk khariqul adah, tetapi dalam format yang berbeda. Kalau mukjizat itu hanya khusus kepada para nabi dan rasul, kepada para wali kekasih-kekasih Allah selain nabi dan rasul itu diberikan karomah. Tetapi intinya sebenarnya sama, yaitu sama-sama ingin memuliakan hamba-hamba Allah ini, ingin menolong agama Allah, ingin memperkuat apa yang dibawa oleh hamba-hamba pilihan Allah tadi itu. Maka karomah ini, karena dia bersifat khusus kepada kekasih Allah, ini hanya diberikan kepada orang-orang hamba-hamba pilihan, ya. Hamba-hamba pilihan. Berbeda dengan ma'unah. Ma'unah ini Allah berikan kepada semua orang-orang yang beriman kepada Allah, semua orang-orang muslim, ya. Wabil khusus kepada seluruh orang-orang awam, karena takhlis, bahasanya, untuk menolong mereka. Karena sebagai bentuk pemuliaan Allah juga kepada mereka yang telah beriman kepada Allah. Maka di dalam beberapa kondisi, ini bisa Allah berikan, ya, dalam kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan. Maka terkadang Allah berikan agak mirip dengan karomah, tapi namanya beda, yaitu ma'unah, ya. Khariqul ada juga berkaitan dengan sesuatu yang di luar nalar manusia. Bedanya apa? Bedanya hanya pada kalau karomah itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba khusus, para kekasih-kekasih Allah, tetapi ma'unah kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Karomah ini dia mirip-mirip dengan mukjizat. Makanya ada istilah para ulama kita, jadi sejatinya karomah bagi wali itu sejatinya mukjizat bagi Nabi SAW atau bagi para nabi dan rasul. Bedanya apa? Bedanya satu aja. Kalau mukjizat itu Allah menampakkan mukjizat itu bersamaan dengan klaim para nabi dan rasul bahwa mereka ini utusan Allah.
Maka sebagai bentuk wujud tasdiknya perkataan mereka, maka mereka mengatakan, aku ini utusan Allah. Kalau kalian tidak percaya, ini loh tanda buktinya. Saya ini adalah utusan Allah. Misalnya tiba-tiba terbelah bulan. Nah, itu bersamaan dengan klaim mereka sebagai nabi dan rasul. Tapi kalau para wali nggak begitu. Ya, Allah berikan kelebihan ini tidak dengan klaim nabi atau tidak klaim dengan nabi dan rasul gitu, enggak. Tapi Allah berikan sebagai wujud pertama untuk memuliakan mereka, untuk menolong ya wali ini atau kekasih-kekasih Allah yang Allah muliakan dengan karomah. Inilah beberapa bentuk perbedaan antara karomah, maunah. Jadi kalau karomah itu hanya Allah berikan khusus kepada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Adapun maunah ini berlaku umum kepada siapapun yang Allah kehendaki, wabil khusus kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan ya wabil khusus lagi pada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah akan berikan maunah sebagai bentuk pertolongan Allah kepada hambanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.